cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua udah mau menyempatkan waktu kalian untuk mampir ke channel ini, dimana pada kesempatan kali ini Lona akan menceritakan kisah haru tentang Utsman. Siapakah Utsman? Utsman adalah penjaga makam Nabi Muhammad SAW yang rajin mengamalkan sholawat sebanyak 1000 kali setiap harinya. Jadi kisah ini agak relate sama kehidupan Lona akhir-akhir ini. Bagi teman-teman yang udah follow Lona di Instagram pasti tahu akhir-akhir ini di Instastory Lona rajin mendawamkan sholawat Jibril per hari sekitar ribuan kali gitu. Nah, manfaatnya udah Lona rasakan sendiri ke kehidupan Lona, tapi belum bisa ngasih testimoni apa-apa karena lagi dikumpulin dulu, dan nantinya akan mau dibikin satu video khusus buat testimoni sholawat, tapi itu nanti. Jadi mau dikumpulin dulu, dan itu pasti dibikin buat teman-teman semua untuk memotivasi teman-teman semua buat rajin istiqomah untuk bersolawat juga di rumah ya teman-teman ya. Kisah Utsman ini Lona ambil dari Habib favorit Lona, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Kebetulan beliau ini konten-konten ceramahnya itu isinya bagus banget, cara penyampaiannya bagus, lebih gampang diserap sama anak-anak muda kayak kita. 11-12 lah sama Ustadz Khalid Basalamah. Lona juga kebetulan suka sama beliau. Jadi ceritanya Habib Ahmad ini menceritakan ada seseorang dari Suriah bernama Abu Adib. Abu Adib ini memiliki rezeki bisa berangkat ke Mekah dan Madinah untuk umroh. Kerja, nabung sampai akhirnya bisa pergi umroh ke Mekah dengan membawa 4 orang, yaitu ibunya, istrinya, dan kedua saudarinya. Jadi 4-4-nya perempuan, Abu Adibnya sendiri. Jadi kayak keluarganya A.A. Raffi kali ya. Nah, setelah melaksanakan umroh di Mekah, Abu Adib segera ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi. Akan tetapi sesampainya di sana mendapat kemalangan, yaitu uangnya 1 tas. Uang yang udah disiapkan untuk bekal selama di sana, untuk biaya hidup, buat makan, buat penginapan segala macam tuh hilang. Udah dicari ke sana kemari, ke barat, ke timur, ke utara, selatan, nggak ketemu itu tas. Udah pusing kan, aduh gimana ini ya Allah. Tas hilang itu isinya udah bekal kita buat hidup selama di sini, hilang, nggak megang uang sama sekali, nggak ada kenal siapa-siapa di sini. Harus gimana nih ya Allah? Tiba-tiba Abu Adib teringat pesan para ulama terdahulu, apabila kamu dalam keadaan sulit, perbanyaklah sholawat. Jadi Abu Adib tercetus untuk bersolawat. Nah, jadi nggak main-main ya sholawat ini teman-teman. Jika kita bersolawat 1 kali, Allah akan balas kita 10 kali sholawat. Nah, jika kita sholawat 10 kali, Allah akan membalas sebanyak 100 kali ke kita. Jika kita bersolawat 100 kali, Allah akan membalas sebanyak 1000 kali ke kita. Jika kita bersolawat 1000 kali, jasad kita ini ditolak sama api neraka. Jadi nggak bisa masuk ke neraka. Nah, gimana caranya supaya bisa istiqomah 1000 kali per hari? Ya itu gampang lah, pasti bisa lah kalau dipaksain, harus dipaksain temen-temen. Karena ingat aja nih zaman dulu tuh kalau ditanya ke para ulama, itu para santri gimana kabarnya? Nah, para ulama tuh suka jawab, aduh para santri itu pada males-males. Masa sehari baca tahlil cuman sanggup 5.000? Buset. Istiqomah baca tahlil 5.000 itu udah dikata males lah. Apa kabar kita ya kan 15 aja tapi istiqomah aja kagak. Sehari iya, besoknya sampai lusa udah lupa. Nah, jadi harus membiasakan diri untuk istiqomah. Karena dengan kita banyak bersolawat, kita jadi dekat sama Nabi Muhammad. Jadi dikenal sama Nabi Muhammad SAW. Itu pengaruhnya besar banget buat kita untuk kehidupan kita. Itu kalau udah mendawamkan rutin, itu bakal ketagihan deh. Itu nggak bisa yang namanya sehari itu nggak bisa. Itu udah diakui sama orang-orang yang udah rutin mendawamkan sholawat per hari.
sehari aja enggak, itu rasanya kayak hutang jatuhnya. Jadi kayak ada yang kurang aja, kayak aduh apa nih ya, satu hari ini gue oh iya belum salawat. Pengalaman Lona aja nih selama lagi rutin mendawamkan, itu lebih baik ketinggalan handphone daripada ketinggalan tasbih digital. Karena emang seedik itu membuat kita jadi ketagihan gitu loh. Cobain deh teman-teman. Jadi Abu Adib akhirnya memutuskan untuk sholawat deh, kan ini kan aku lagi ketimpa musibah nih, duit hilang. Padahal itu duit udah disiapin untuk biaya hidup selama di sini. Akhirnya Abu Adib pergi ke Rodah, ke makam Nabi, di mana Rodah itu Abu Adib berada di antara makam Nabi sama mimbar, di mana tempat itu adalah tempat di mana Allah menurunkan wahyunya. Itu Abu Adib. Rodah itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW adalah taman surga yang berada di bumi. Nah, jadi posisinya Abu Adib nyender gitu di Rodah itu, terus sambil sallallahu alaihi Muhammad, bukan salah. Abu Adib pakai yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu terus sambil nyender. Nah, karena posisinya Abu Adib ini tadi abis kecapean nih, keliling-keliling nyari tasnya, keliling hotel, keliling jalanan tapi gak ketemu-ketemu. Mungkin capek kali ya. Akhirnya Abu Adib ketiduran dalam sholawatnya itu. Nah, dalam tidurnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan dengan Abu Adib ini bertemu dengan Rasulullah SAW di mimpinya, dimana sesuai sabdanya Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa yang melihat aku ada dalam tidurnya atau mimpinya, berarti dia benar-benar melihat aku. Karena yang namanya setan dan jin itu tidak bisa menyerupai Nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW. Jadi disapa tuh sama Rasulullah, ya Abu Adib. Lalu Abu Adib tuh kesenengan gitu. Terus Abu Adib jawab, ya Rasulullah, aku Abu Adib, tamumu. Aku tamumu Rasulullah. Ini uangku untuk bekal hidup di sini, untuk makan, untuk tinggal, bayar penginapan, hilang semuanya Rasulullah. Mana di sini saya nggak ada kenal siapa-siapa, saya datang dari jauh dari Suriah. Gimana ini ya Allah, ayo ya Allah, jamu aku, bantu aku harus apa Rasulullah, bantu aku untuk memecahkan permasalahanku ini. Terus Rasulullah menjawab, ya Abu Adib, datanglah kamu ke pintu kesekian. Jadi disebutin nih pintu keberapa. Jadi makam Nabi Muhammad SAW itu terdiri dari pintu-pintu. Jadi pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30-an kalau nggak salah. Nah, Rasulullah menyebutkan pintu sekian. Abu Adib disuruh ke situ dan cari penjaga makamnya yang bernama Utsman. Nah, katakan kepada Utsman itu bahwa Rasulullah kirim salam kepadanya. Sholawatmu yang jumlahnya 1000 per hari itu udah Rasulullah terima. Nah, sekarang Rasulullah memerintahkan kamu Utsman untuk membantu nih si Abu Adib untuk terbebas dari permasalahannya. Dicari gitu jalan keluarnya. Begitu bangun, Abu Adib nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, masalahnya nih barusan kan dia baru bersolawat nih, tiba-tiba udah dikasih mimpi. Masya Allah, di mimpinya itu yaitu pesan tadi itu. Abu Adib nangis, namanya aja ketemu sama makhluk Allah yang paling sempurna, melihat wajah yang sangat indah, suara yang sangat merdu. Dia melihat itu semua, ya gimana gak nangis ya kan. Terus segeralah Abu Adib mencium makamnya Rasulullah dan segera mendatangi pintu kesekian yang disebutkan Rasulullah tadi dan langsung bertanya kepada para penjaga di sana. Ini di antara para penjaga ini adakah yang bernama Utsman? Langsung ada seseorang yang menjawab, nah nih ada nih Utsman nih. Terus Abu Adib bilang, ya Utsman, bolehkah aku berbicara denganmu? Boleh kata Utsman. Lalu Abu Adib bilang, wahai Utsman, aku Abu Adib dari Suriah. Aku barusan mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah kirim salam kepadamu. Rasulullah
Rasulullah berkata bahwa sholawatmu yang ribuan per hari itu sudah beliau terima. Saat ini Rasulullah memerintahkanmu untuk membantuku agar aku terbebas dari permasalahanku. Mendengar itu Utsman itu menangis sejadi-jadinya, dan Utsman itu bilang, sini antum ikut saya ke ruangan kantor saya. Nah, sampai di ruangan kantornya ditanya lagi, gimana sini ceritain lagi gimana tadi ceritanya. Udah kayak kita kalau lagi kegeeran disalamin sama abang senior ya kan. Terus diceritain lagi sama Abu Adib, "Hai Utsman, aku Abu Adib dari Suriah. Aku barusan mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah kirim salam kepadamu. Rasulullah bilang, sholawatmu yang berjumlah 1000 per hari itu sudah beliau terima. Saat ini Rasulullah memerintahkanmu untuk membantuku untuk keluar dari permasalahan hidupku." Terus, Masya Allah, antum ikut saya ke rumah saya. Ayo. Nah, di mobil ditanya lagi, gimana ceritanya, coba cerita lagi. Diceritain lagi sama Abu Adib. Sampai di rumah, dijamu tuh, dikasih makan. Tapi sebelum makan ditanya lagi, gimana, cerita lagi, tadi gimana ceritanya, cerita lagi dong. Diceritain lagi sama Abu Adib. Terus selesai makan, mau ngeteh, ditanya lagi, gimana, cerita lagi dong. Akhirnya sama Abu Adib dijawab, udahlah, capek juga nih, kayaknya antum gak percaya nih sama saya. Dari tadi saya cerita, ditanya lagi, mungkin antum kira saya bohong kali ya, tapi demi Allah saya benar-benar kayak gitu ceritanya. Saya mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah kirim salam kepada antum. Sama Utsman dijawab, sebenarnya dari awal kamu bilang bahwa Rasulullah kirim salam sama saya tuh, saya percaya sama Anda. Tapi saya tuh pengen sekali lagi berulang kali untuk mendengarkan kata-kata kamu yang Rasulullah kirim salam kepadamu Utsman. Masya Allah, bayangin Rasulullah kirim salam kepada saya. Itu kan sama halnya dengan Rasulullah mendoakan saya surga jaminannya, Masya Allah. Jadi maaf, bukannya saya gak percaya. Udah sekarang gini aja, apapun yang menyangkut dirimu itu menjadi tanggung jawabku mulai saat ini. Pokoknya dari penginapan, dari makan, semua aku tanggung. Kamu itu Abu Adib adalah tamu Rasulullah SAW. Berarti kamu adalah tamu kehormatan bagiku, kekasihnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini kalau misalnya nih teman-teman, kalau kita lihat lagi nih, sebenarnya kalau di rating nih, kemuliaannya itu jauh lebih besar kemuliaan yang diraih Utsman dibandingkan Abu Adib. Karena apa? Utsman ini diberi amanah, diberi kepercayaan sama Rasulullah SAW. Jadi beribet kan. Itu karena ya kalau orang udah sampai diberi amanah loh, terus kalau dia bisa memenuhi amanah itu, apa gak surga itu jaminannya? Itu dosa juga udah terhapuskan seketika, doa apapun udah dihijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Utsman bisa dapat itu semua? Karena rutin bersolawat sebanyak 1000 kali per hari tadi. Masya Allah. Itu Abu Adib baru solawat bentar kan, tapi udah dibantu sama Allah, sehingga Abu Adib bermimpi ketemu sama Rasulullah, dan Rasulullah menuntunnya untuk ketemu Utsman, dan akhirnya permasalahan Abu Adib terselamatkan. Jadi nyata sekali hasil dari bersolawat setiap hari. Memang dianjurkan sebanyak 1000 kali, tapi kalau bisa lebih itu jauh lebih bagus sih. Karena kalau Lona rutin solawat Jibril itu ribuan per hari. Pokoknya batasannya tuh 1000 aja. Jadi kalau kita udah rutin mendawamkan sholawat, itu Nabi Muhammad SAW udah ada di hati kita. Nah, yang namanya Nabi Muhammad SAW kan gak mau tinggal di tempat yang kotor. Berarti hati ini dibersihin gimana caranya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kenapa orang-orang yang rajin rutin mendawamkan sholawat itu semua rata-rata pada bilang, kok makin bersolawat memang dibuka
jalan banyak dibantu sama Allah, tapi juga banyak diuji sama Allah. Kayak ya orang lepas-lepas aja mulutnya ke kita atau segala macam. Itu wajar, karena apa? Allah mau menguji kita. Ini orang kalau aku uji seperti ini, sabar nggak dia? Tabah nggak dia? Ngeluh nggak dia? Tapi kalau dia nggak ngeluh, berarti dia melewati cobaan itu semua dengan enteng, dan dia akan terhapus dosa-dosanya semua. Doa-doanya dihijabah, hatinya bersih. Itu yang namanya hasad, iri, dengki. Pokoknya yang busuk-busuk tuh nggak ada, karena Nabi Muhammad udah ada di sini, dan Nabi Muhammad itu tidak akan pernah mau tinggal di tempat yang kotor. Jadi segimanapun caranya, Allah pasti menjamin yang namanya rezeki kita, kesehatan kita, peluang bisnis kita, semuanya dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sekian aja ceritanya. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua yang pada mau tahu tentang sholawat lebih lanjut. Nanti insya Allah kalau Lona udah rutin nih berapa bulan, atau kalau mungkin bisa setahun, Lona janji Lona akan bikin satu video khusus testimoni tentang pribadi Lona sendiri yang rutin mendawamkan sholawat. Tapi yang namanya sholawat itu emang kegunaannya tinggi sekali, efeknya ke kehidupan sangat-sangat Lona rasakan. Baik itu dari sikap, dari dibukanya rezeki, semuanya terbantu. Pokoknya permasalahan apapun dibantu sama Allah. Karena penghalang doa dihijabah adalah dosa. Dengan sholawat rutin per hari itu dosanya terkikis gitu. Jadi teman-teman, sekian kisah inspiratif yang Lona bawakan. Semoga teman-teman semua senang. Jangan, bagi yang belum subscribe Lona, mohon bantuannya untuk subscribe. Jangan lupa, supaya Lona semangat untuk cerita-cerita kisah-kisah yang lainnya yang bisa memotivasi teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang mau request Lona mau cerita yang ini misalnya Nabi apa-apa segala macam, bisa komen di kolom komentar atau add Instagram Lona di Lona Sari ID. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.